Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan hari ini anak-anak sehat dan tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupa. Kita akan belajar bersama masih tema 6 tentang perubahan energi. Pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang perubahan energi. Ada energi listrik menjadi panas, energi listrik menjadi gerak, energi listrik menjadi energi cahaya, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mempelajari tentang energi alternatif. Kita belajar bersama Bahasa Indonesia tema 6 pertemuan ketiga ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini seperti biasa, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan tentang pengertian energi alternatif beserta contohnya. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan alasan diperlukannya energi alternatif. Yang ketiga, anak-anak dapat menemukan asal dan manfaat dari setiap contoh energi alternatif yang dipelajari. Kemudian, yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan kelebihan energi alternatif. Anak-anak, kita mulai ya pembelajarannya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang energi, kemudian juga perubahan energi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang energi alternatif. Anak-anak, karena jumlah penduduk bumi yang semakin meningkat, menyebabkan kebutuhan energi pun semakin meningkat ya. Kendaraan semakin banyak, kebutuhan rumah tangga semakin banyak. Nah, sebagian besar energi yang digunakan manusia berasal dari energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas yang kemarin sudah kita bahas ya. Nah, anak-anak, minyak bumi yang diolah menjadi berbagai bahan bakar minyak atau BBM seperti solar, bensin, aspal, minyak tanah, dan lain sebagainya. Banyak digunakan manusia untuk mempermudah berbagai aktivitas ya, untuk kendaraan, mobil, motor ya, dan sebagainya itu menggunakan energi dari solar, bensin, atau dari energi fosil. Nah, anak-anak kan kalau mau berangkat kemana-mana, ayah atau naik kendaraan umum biasanya mengisi bahan bakar dulu ya di pom. Nah, itu supaya mengisi energi supaya bisa bergerak. Dengan meningkatnya kebutuhan akan energi sementara energi fosil sangat terbatas jumlahnya, maka dari itu diperlukan energi alternatif yang dapat digunakan secara terus-menerus. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa energi fosil ini terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup puluhan, ratusan, bahkan ribuan sampai jutaan tahun yang lalu. Terbentuknya sangat lama sehingga persediaannya pun terbatas karena untuk dapat bahan bakar lagi atau energi fosil itu membutuhkan waktu yang sangat lama, maka diperlukan alternatif atau energi yang lain yang lebih mudah dan bisa digunakan secara terus-menerus. Nah, energi alternatif itu apa ya? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Pupah ya. Jadi, karena bahan bakar minyak itu terbatas dan cepat habis, apalagi jika
gunakan terus-menerus, maka kita mencari bahan bakar lain yang dapat menggantikannya. Nah, energi alternatif, kenapa harus dibuat energi alternatif? Yang pertama, karena kebutuhan manusia akan energi semakin tinggi. Kan jumlah manusia semakin banyak, kebutuhan energinya pun semakin banyak. Kemudian, karena perkembangan teknologi semakin pesat. Semakin perkembangan teknologi semakin pesat, sehingga semakin pintar orang, semakin mudah mencari atau mendapatkan hal-hal lain yang dapat dimanfaatkan, terutama untuk bahan bakar atau sumber energi. Kemudian, nih energi alternatif dibuat juga karena persediaan BBM yang semakin sedikit. Karena terbentuknya sangat lama, sehingga persediaannya semakin sedikit BBM itu, padahal digunakan secara terus-menerus oleh manusia. Nah, energi alternatif juga dibuat karena untuk mengganti bahan bakar minyak. Supaya bahan bakar minyaknya tidak habis, maka kita menggunakan energi yang lain yang bisa digunakan sama menjadi sumber energi. Nah, kemudian energi alternatif juga dibuat karena untuk menghemat bahan bakar minyak supaya tidak cepat habis. Nah, sekarang apa saja ya contohnya energi alternatif? Yang pertama, sumber energi terbesar di dunia adalah matahari. Oleh karena itu, energi panas matahari merupakan energi alternatif karena bisa digunakan secara terus-menerus. Nah, ini sumber energi berasal dari matahari, digunakan sebagai PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, ya. Nah, panel surya yang menyerap panas matahari sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Jadi, ketika matahari bersinar siang, panasnya diserap oleh yang namanya alat namanya panel. Diserap panasnya oleh panas matahari ini sehingga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Walaupun malam mataharinya sudah ada, karena panasnya diserap oleh panel surya, maka bisa digunakan. Nah, ini contohnya ya. Nih, panel itu seperti itu anak-anak alatnya. Nah, yang kedua, energi alternatif itu energi gerak air. Nih, gerak air itu air kan tersedia terus-menerus ya karena ada siklus air. Nah, energi gerak dari air di sungai, air terjun itu dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Gerak air memutar turbin ya, tadi gerakan air itu bisa memutar turbin atau kincir air yang kemudian menggerakkan generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Ya, ini anak-anak, nih kalau di kita itu ada di Jatiluhur ya, Jatiluhur di Purwakarta. Nah, kita lanjut ya. Yang ketiga, energi alternatif itu yang pertama tadi panas matahari, yang kedua gerak air, yang ketiga sekarang gerak angin. Energi gerak angin itu sebagai energi alternatif. Ya. Sumber energinya berasal dari angin, kan gerak angin. Dimanfaatkan sebagai PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Gerak angin memutar turbin atau kincir angin yang kemudian menggerakkan generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Sama seperti tadi PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kalau tadi gerak air menggerakkan turbin, kalau ini gerak angin menggerakkan turbin sehingga menggerakkan generator. Ya, maka listrik akan menyala.
Energi alternatif yang keempat yaitu energi panas bumi. Nih kalau kita di Kamojang ya di Darajat, nah itu di Kamojang itu sebagai energi panas bumi menghasilkan listrik ya. Nah, itu keluar dari dalam bumi ya, ada gas alam. Gasnya tuh biasanya panas. Nah, energi panas bumi merupakan jenis energi yang berasal dari panas bumi yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Panas bumi biasanya muncul disebabkan akibat gunung berapi atau vulkaniknya. Ini kita kalau di Garut ada di Kamojang ya, itu PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kita lanjutkan. Energi alternatif yang kelima yaitu energi disebut biofuel. Biofuel itu apa ya? Biofuel itu sumber energi berasal dari minyak tumbuhan. Contohnya tumbuhan jarak pagar dan kelapa sawit. Nah, biasanya dari tumbuhan jarak pagar itu menghasilkan seperti bahan bakar lilin ya, bisa seperti itu. Kemudian juga dari kelapa sawit akan menghasilkan minyak juga. Nah, biofuel digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Itu dari tumbuhan ya, dari jarak pagar, dari kelapa sawit. Kita lanjutkan. Yang keenam, energi alternatif itu biogas. Nah, kalau biogas dari mana ya sumbernya? Nah, sumbernya berasal dari kotoran hewan seperti kotoran sapi, kambing, kerbau, babi, kambing, dan lain-lain. Kalau di daerah Garut, itu sudah ada di Garut Selatan, di daerah Bayongbong, Cisurupan, itu sudah ada dari kotoran sapi. Nah, gasnya diambil digunakan untuk pengganti gas ya ke rumah-rumah warga. Jadi gas di rumah-rumah warga itu bukan berasal dari gas LPG, tapi dari biogas ya. Nah, itu anak-anak. Nah, limbah kotoran hewan yang diolah kemudian menghasilkan gas dimanfaatkan untuk menggantikan BBM, seperti untuk memasak, untuk penerangan ya, untuk menggantikan listrik ya, bisa. Nah, itu biogas. Kemudian yang ketujuh briket. Ya, energi alternatif itu briket. Briket itu berasal dari berbagai bahan yang mudah terbakar seperti batu bara, arang kayu ya, kayu yang sudah menjadi arang, batok kelapa, serbuk kayu, bambu, dan lain-lain. Nah, ini dibuat. Jadi briket ini merupakan bahan bakar alternatif berupa blok ya, bentuknya segi empat blok gitu, blok padat yang dimanfaatkan sebagai pengganti BBM, bisa digunakan untuk masak ya, dan lain sebagainya. Itu briket ya tuh. Nah, selanjutnya anak-anak, energi alternatif ini sangat penting sebagai pengganti sumber energi fosil. Kelebihannya apa energi alternatif itu? Pertama, mudah diperoleh, murah. Kan ini dari alam ya, jadi murah, gak usah dibeli. Berlimpah, banyak sekali persediaannya, dan ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi tentunya. Yang selanjutnya, kelebihannya itu mudah diperoleh, artinya bisa didapatkan di lingkungan sekitar. Kan air, panas matahari, angin, itu kan banyak ya ada di lingkungan kita. Selanjutnya, kelebihannya murah, artinya tidak membutuhkan biaya besar untuk memperoleh atau mengolahnya. Kemudian berlimpah, artinya sumber energi yang akan diolah tuh banyak, di sekeliling kita banyak.
dan digunakan secara terus-menerus karena tidak akan habis. Yang selanjutnya, kelebihannya itu ramah lingkungan, artinya tidak menyebabkan pencemaran atau polusi. Jadi udaranya tetap bersih. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang energi alternatif. Tadi ada apa saja ya? Coba diulang. Energi alternatif itu ada apa saja? Tadi ada panas matahari, ada gerak air, ada gerak angin, ada kemudian gas alam, ada biofuel dan ada biogas dan juga ada briket ya. Nanti anak-anak bisa dipelajari lagi ya. Anak-anak, itu tadi untuk energi alternatif. Sekarang saatnya anak-anak mengerjakan tugas keterampilan. Nah, anak-anak tugasnya pahami dan hafalkan istilah atau pengertian yang ada pada materi yang tadi sudah disampaikan Bu Pupah ya. Carilah 5 kata yang berhubungan dengan energi alternatif. Kemudian tuliskan pemanfaatan bagi manusia di samping katanya ya. Tadi contohnya katanya biofuel. Biofuel tuh manfaatnya untuk manusia untuk apa gitu ya. Kemudian nih ya, ini anak-anak cari dari kata-kata di samping nih, pilih ya 5 kata yang berhubungan dengan energi alternatif. Kemudian dijelaskan manfaatnya. Anak-anak, bagaimana? Paham? Nih mudah-mudahan semuanya paham ya. Kalau tidak paham, anak-anak boleh bertanya langsung ke ibu guru. Ya. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan, fotokan hasil kerja kalian dan kemudian dikirimkan ke guru tematik. Alhamdulillah anak-anak, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya paham. Sekali lagi, jika tidak paham boleh bertanya langsung ke ibu guru ya. Anak-anak tetap jaga kesehatannya, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa berusaha belajar dan berdoa mudah-mudahan pembelajaran kondisi kita cepat normal kembali. Terima kasih ya. Kita bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.